Orang terdekat Gus Samsudin membongkar semua rahasia pengobatan Gus Samsudin, yang ternyata memang hanyalah trik semata. Nama Gus Samsudin ramai jadi pembicaraan di media sosial, setelah perseteruannya dengan Marcel Radival atau pesulap merah viral. Marcel pesulap merah menganggap metode pengobatan Gus Samsudin hanyalah trik atau tipuan semata, bukan dikarenakan memiliki ilmu gaib. Sementara Gus Samsudin tetap berkeras bahwa dirinya punya kesaktian yang bisa menyembuhkan gangguan gaib. Terkini, orang terdekat Gus Samsudin membongkar semua rahasia pengobatan Gus Samsudin yang ternyata memang hanyalah sebuah trik semata. Orang terdekat itu ialah mantan kameramen Gus Samsudin yakni Rizky Trada, yang menemukan hal-hal mencurigakan terkait praktek yang dilakukan mantan bosnya itu. Selama bekerja kepada Gus Samsudin, Rizky Trada menemui hal aneh, salah satunya adalah menemukan keris di lengan bajunya. Tidak hanya sekali hal-hal janggal yang dirasakan mantan karyawannya itu, sehingga dia memutuskan berhenti bekerja dengan Gus Samsudin. Lantas hal mencurigakan apa saja yang ditemukan Rizky Trada, hingga memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai kameramen kanal YouTube Gus Samsudin. Mantan kameramen Gus Samsudin mulai curiga saat membuat konten memindahkan jin di tempat angker. Rizky Trada heran karena diminta Gus Samsudin menceritakan seluk-beluk tempat angker yang mereka datangi kepada mediator. Apabila di logika, mediator yang dirasuki jin seharusnya tidak perlu tahu seluk-beluk tempat angker tersebut. Mantan kameramen Gus Samsudin semakin yakin ketika eks-santri ikut membuat pengakuan kepadanya. Kerasukan karena jin dipindahkan ke dalam tubuh para eks-santri disebut-sebut hanya akting alias halu. Rizky Trada mengaku pernah mendapati sebuah keris disembunyikan di pergelangan lengan baju Gus Samsudin. Momen tersebut dipergoki Rizky Trada saat Gus Samsudin sedang menyembuhkan seorang pasien. Keyakinan Rizky Trada semakin kuat saat Gus Samsudin menitipkan jasnya untuk dilaundry suatu waktu. Ia mengaku menemukan keris yang masih tersangkut di pergelangan lengan jas Gus Samsudin itu. Rizky Trada mengaku memang tidak pernah mendengar pengakuan langsung dari Gus Samsudin mengenai rahasia kesaktiannya, termasuk soal kebal senjata yang kerap dijadikan konten YouTube. Rizky Trada pun tidak tahu persis trik yang digunakan Gus Samsudin saat tampil kebal dengan senjata. Namun ada waktu ketika Gus Samsudin meminta mantan kameramennya tersebut merekam angle tertentu ketika sedang menunjukkan kebolehan kebalnya. Gus Samsudin sempat menunjukkan kemampuannya saat tampil di podcast Denny Sumargo. Di rumah Denny Sumargo, Gus Samsudin menemukan barang berukuran kecil di dekat wastafel. Rizky Trada, sang mantan kameramen, mengaku pernah ditugasi untuk meletakkan barang yang sudah disiapkan Gus Samsudin untuk diletakkan di beberapa titik rumah pasien. Namun pada umumnya, Gus Samsudin yang biasa meletakkan sendiri atau menyuruh orang-orang kepercayaan. Mantan kameramen Gus Samsudin juga pernah menemui beberapa benda ajaib, seperti keris petir yang triknya telah dibongkar pesulap merah dan bikin heboh. Menurut pengakuan mantan kameramen Gus Samsudin, dirinya sempat kesetrum keris petir ketika tak sengaja memencet tombolnya. Begitupun tisu atau batu getar milik Gus Samsudin yang triknya sudah dibongkar pesulap merah. Rizky Trada menyebut benda-benda ajaib Gus Samsudin ini sudah jarang digunakan lagi ketika triknya sudah terbongkar. Gus Samsudin pernah menunjukkan kepala seorang pasien keluar asap saat ia sembuhkan. Namun Rizky Trada menyebut kepala pasien bisa berasap karena Gus Samsudin menggunakan minyak ajaib. Meski tidak mengetahui jenis minyak tersebut, Rizky Trada mengetahui pemasok yang biasa datang ke rumah Gus Samsudin. Ada pula kulit pasien yang melepuh saat dipegang Gus Samsudin dalam proses pengobatan. Hal tersebut diduga karena kebanyakan minyak ajaib. Rizky Trada lantas mengetahui apabila kulit pasien yang melepuh itu belum sembuh setelah pulang dari pengobatan Gus Samsudin. Saat diperiksakan ke dokter, kulit pasien Gus Samsudin yang melepuh itu dianalisis terkena zat kimia.